Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, NPM saya 21 100 231. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang node safety, function procedure, kelas dan objek, konstruktor default, konstruktor named, konstruktor factory, dan juga tipe data dinamik dan penggunaan keyword var beserta contoh penggunaannya. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama yaitu no safety. Jadi, oke, no safety adalah sebuah fitur yang diperkenalkan dalam Dart untuk mencegah kesalahan yang umum terkait dengan nilai nol. Ini membantu pengembangan atau mengurangi kesalahan yang terkait dengan nilai nol yang baik yang tidak diinginkan, yang seringkali menyebabkan bug atau kegagalan di sebuah program atau aplikasi. Uh, Dalam Dart terdapat dua jenis nilai yang dapat diwakili. Nilai yang bisa nol atau nullable dan juga nilai yang tidak bisa nol atau non nullable. Dengan menggunakan null safety, kita dapat menyatakan secara eksplisit apakah suatu variabel dapat berisi nilai atau tidak. Ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan pada waktu kompensasi atau aplikasi dijalankan atau di run. Oke, langsung saja contoh dari coding no safety. Oke, jadi kita bikin contoh codingan dari no safety. Jadi kita bikin variabel non labelnya dulu. Variabel non. Nah, jadi contoh dari variabel non label yaitu adalah uh, string. Untuk variabel non labelnya ada juga kita pakai variabel. Jadi string oke. Dalam contoh ini variabel non label tidak dapat berisi nilai nol. Itu kita kan dulu ya. Nah, jadi dalam contoh tidak dapat berisi nilai nol, sementara normal string dapat berisi nilai nol karena ditandai dengan tanda tanya.
Jadi nilai non-able ini tidak bisa dibaca karena nilai tidak boleh nol. Iya. Dengan null safety, kita dapat menangkap kesalahan pada saat kembali jika ada upaya untuk memberikan nilai nol ke variabel yang tidak dapat menerimanya. Jadi nilai nol ditanda juga dengan tanda tanya seperti ini untuk membaca. Jadi ini adalah codingan dari non label dan ini adalah null label. Oke, lanjut yang selanjutnya. Hmm, ini habis seperti itu. Oke, null safety sudah, kita beranjak ke function procedure, function dan procedure. Oke, jadi di sini function, pengertian function dulu ya. Jadi function adalah seblok kode yang dapat dipanggil oleh nama, menerima beberapa input pemateri, melakukan tindakan tertentu dan kemudian mengembalikan nilai setelah selesai. Jadi di sisi lain, procedure adalah blok kode yang juga dapat dipanggil oleh nama, menerima beberapa input atau parameter, melakukan tindakan tertentu yang tetap tidak mengembalikan nilai apapun atau poin. Jadi tanpa berlama-lama kita kasih contoh codingannya ya. Untuk contoh codingan function dan procedure. Kita kasih dulu di era function dan procedure. Function dan procedure. Oke, ini adalah contoh dari function. Kita bikin contoh dari function dulu ya. Function integers. Nah, contoh dari procedure. Jadi di sini ada dua codingan, yaitu function dan procedure. Pada contoh di atas, sum adalah sebuah function yang mengambil dua argumen, A dan B, serta mengembalikan hasil penjumlahan keduanya. Sedangkan misalkan kita ini. Sedangkan grade adalah prosedur yang menerima pattern name dan mencetak
mencetak pesan sapaan. Misalkan kita running, nanti dia akan ter terjumlahkan. Misalkan kita kasih angka 10 seperti itu. Jadi ini adalah sebuah codingan function dan juga procedure. Jadi sum adalah function yang mengambil dua argumen A dan B serta mengembalikan hasilnya dan dengan penjumlahan keduanya hasil ini. Nah, sedangkan read adalah prosedur. Prosedur yang menerima parameter name dan mencetak pesan apa. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu kelas dan objek, yaitu ya penjelasan kelas dan objek. Oke, kita di sini ada akan menjelaskan kelas terlebih dahulu. Kelas merupakan sebuah blueprint atau template untuk membuat objek, sedang mendefinisikan atribut variabel dan metode fungsi yang dimiliki oleh objek. Contohnya, contoh dari kelas. Kelas. Oke, jadi ini adalah contoh dari kelas tersendiri. Bisa kita running. Nah, ini adalah sebuah contoh dari
codingan kelas itu, uh, orang yang sedang mengeong. Ini adalah contoh dari kelas, sedangkan contoh dari di sedangkan contoh dari objek itu seperti ini. Itu oke. Jadi ini adalah sebuah contoh dari kelas dan objek. Objek tadi adalah sebuah entitas suatu kelas yang memiliki atribut dan perilaku sesuai dengan definisi kelas. Dapat dianggap sebagai representasi konkret dari konsep yang didefinisikan oleh kelas. Jadi objek ini adalah sebuah penyempurnaan dari kelas. Bisa kita taruh aja di definisi ini, kita lihat sekarang. Nah, ini adalah contoh dari uh, codingan kelas dan objek. Oke, ini yang kelas lah, ini yang objek. Oke, lanjut. Lanjut kita ke konstruktor default dan konstruktor name factory. Oke. Jadi konstruktor default dulu ya. Konstruktor default adalah konstruktor bawahnya yang digunakan ketika objek dibuat tanpa parameter. Contoh seperti ini. Contohnya kelas.
Oke, ini adalah sebuah konstruktor yang dimana digunakan untuk objek dibuat tanpa parameter. Ini adalah sebuah contoh codingan dari konstruktor. Oke, next selanjutnya contoh codingan dari konstruktor named atau konstruktor bernama. Jadi konstruktor dengan nama khusus atau membuat objek dengan konfigurasi khusus. Misalkan seperti ini kelas, poin. Oke, jadi konstruktor named adalah dengan nama khusus yang membuat objek dengan konfigurasi khusus. Jadi ini adalah contoh dari codingan konstruktor named. Kita lanjut. Konstruktor public adalah konstruktor yang mengembalikan instansi kelas seringkali tidak membuat instansi baru setiap saat. Jadi dengan menggunakan konstruktor instance, jadi tidak perlu untuk eh, membuat instan baru di setiap saatnya. Contohnya, contoh codingannya seperti ini. Oke, jadi ini adalah sebuah contoh dari eh, konstruktor factory. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tipe data dinamik dan juga penggunaan keyword path dengan menggunakan contoh penggunaan. Langsung saja. Oke, kita ke tipe data dinamik dulu ya. Tipe data dinamik adalah tipe data khusus di dalam dat yang memungkinkan variabel untuk menyimpan nilai dari tipe apapun. Variabel dengan tipe data dinamik dapat merubah tipe datanya selama runtime. Penggunaan dinamik memungkinkan fleksibilitas
tinggi tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan saat runtime jika tidak digunakan dengan hati-hati. Jadi dinamik ini misalkan tipe datanya itu integer bisa bisa dirubah menjadi ke string atau menggunakan integer atau string di tipe data dinamik. Oke, contoh dari dinamik seperti ini. Hmm, dinamik ini dinamik value atau huruf ya. Nah, kalau oke. Jadi di sini adalah sebuah contoh dari tipe data dinamik yang dimana value awalnya adalah integer yaitu dynamic value di sini. Nah, ini tipe data integer. Setelah di running lagi, value kemudian berubah menjadi string. Nah, jadi dinamik. Dan setelah di running lagi, jadi value berubah jadi boolean. Kalau kita running kan, nah jadi di sini ada integer, string, dan boolean. Jadi tiga tipe data yang bisa digunakan untuk dinamik. Ya, jadi contoh ini value awalnya berisi sebuah bilangan bulat, kemudian berubah menjadi string dan terakhir menjadi boolean. Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan tipe data dinamik. Oke, yang selanjutnya mungkin kita ke penggunaan keyword dan keyword variable. Oke, var ya. Jadi keyword var dalam dat digunakan untuk mendeklarasikan variabel tanpa menentukan tipe data secara eksplisit. Uh, dat dat akan secara otomatis menentukan tipe datanya berdasarkan nilai yang diberikan. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menulis kode, tetapi perlu diingat bahwa tipe data variabel var akan ditentukan pada saat kompilasi dan tidak dapat berubah selama runtime. Jadi berbeda sama dinamis tadi, bisa berubah secara runtime ya. Nah, masuk saja berikut adalah contoh dari keyword var dalam dat. Jadi ada beberapa keyword var. Kita gunakan pilihan dulu. Wait, nah ini. Jadi ada part number yang sama dengan misalkan 14. Ada juga part message.
berupa string. Dan juga var p untuk penghitungan bilangan eh, bilangan. Coba kita. Nah, jadi dalam contoh ini variabel digunakan untuk mendeklarasikan variabel number, variabel message atau teks ini tadi pesan, dan juga pi, ini rumusan ya bilangan bulat ya. Tanpa secara eksplisit menentukan tipe data dan secara otomatis menentukan tipe datanya berdasarkan nilai yang diberikan. Jadi misalkan kita number sama variabel number sama dengan 14, jadi par ini menentukan otomatis tipe data yang berdasarkan nilai yang kita berikan. Oke, mungkin tidak ada lagi yang bisa saya jelaskan ya. Itu saja yang saya ketahui. Bila ada salah kata dan juga kata-kata yang kurang dimengerti mohon dimaafkan. Saya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.